Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Garasi Klinik Motor, masih di dunia perbengkelan. Nah, semoga kalian sehat selalu, dilimpahkan rezekinya dan disehatkan selalu, amin amin ya rabbal alamin. Kali ini dapat garapan beat terbaru lor. Ini punyanya Mas Ihang. Nah, ini punyanya Mas Ihang. Keluarnya gimana Mas? Disebutkan aja Mas, disebutkan nggak apa-apa. Blebet ya motornya. Motornya blebet, Bisa dikit melayu buanter. nggak bisa dibuat jalan. Pokoknya intinya berbet, itu Mas ya. Delay, tarikan berbet. Tarikan blebet. Pokoknya kita kerjakan semaksimal mungkin lur. Ini permasalahannya dari mana, kita cari tahu dulu ya. Nah, sebelum kita bongkar cari permasalahan, jangan lupa di subscribe dulu lur ya, di like, di komen. Nah, supaya video-video terbaru nanti bisa terhibur lur, bermanfaat bagi kita semua. Oke lur. Oke, lanjut. Oke lur, lanjut. Yang pertama kita bongkar dulu ya bagian depan sini. Nah, ini bagian depan untuk punya DLC ya. DLC itu untuk ngecek ada kerusakan apa enggaknya. Kita pakai alat namanya DLC. Nah, kita tancapkan dulu apakah ada kerusakan. Nah, kita lihat dulu ya. Ini tinggal dibuka aja, terus langsung ditancapkan gini. Nah, setelah itu cara melihat itu cuma di kontak on aja, jangan digas ya. Nah, kontak on sini ini ada lampu mil kuning. Ini kalau dia ada kedip-kedip kerusakan berarti menunjukkan ada sensor yang bermasalah atau komponen injeksi yang lain. Ya, ini kalau dia berkedip lama nggak kedip-kedip berarti ini aman ya. Ini nggak kedip sekali berarti aman. Nah, untuk bagian kedua kerusakan aman ya lur ya. Oke, selanjutnya kita matikan dulu. Terus kita langsung pakai mode altitude lur, mode ketinggian. Nah, caranya kalian bisa pakai alat ini atau pakai kabel biasa ya, di jumper. Nanti langsung di jumper aja kabel coklat sama hijau. Nah, coklat hijau di jumper aja, jangan sampai salah lur ya. Ini ada kabel 4 soalnya, ada orange sama hitam strip hijau. Ini jangan sampai salah. Yang bener ini coklat sama hijau, langsung tinggal jumper aja atau pakai alat DLC ya. Terlalu cedek mas. Nah, yes, tinggal di jumper gini aja. Nah, itu difokuskan. Nah, terus untuk mode altitude itu atau mode ketinggian itu cuman caranya tinggal kita gas full terus dikontak. Ini kontak harus on, di gas full kontak on. Ini ada tanda kuning. Ini kalau dia kedip-kedip kita lepaskan gas. Nah, kalau udah dilepaskan gas ini dia akan muncul kedip-kedip klip, berarti dia berhasil lur. Nah, oke, udah berhasil, tinggal di kontak off aja. Nah, setelah itu kita lepas terus kita coba untuk motornya. Nah, berarti ini ada kendala di lain lur. Berarti kita cek untuk bagian yang lain ya. Ini untuk tahap awal ya. Jadi berbeda kayak gini lur. Jadi waktu di gas awal dia ada kayak jedanya lur. Nah, ini untuk gas awal ada jedanya ya. Kita langsung menuju ke bagian yang intinya lur. Oke, tinggal di kontak off, kita lanjut ke bagian yang lain. Oke, selanjutnya kita coba buka businya dulu ya, karena ini kilometer dari motornya 11.000 lur. Bisa kalian lihat di sini lur. Ini kilometernya 11.200 ya. Kalau pergantian busi di Honda itu menurut pabrik sekitar 8.000 lur. Nah, kita buka businya dulu ya. Buka busi. Kalau businya dia udah waktunya ya kita ganti lur. Nanti kita cek dulu ya. Untuk pembakaran busi juga kita lihat dulu. Ini semua bisa dilakukan sendiri lur. Pakai kunci ya. Soalnya ini kalau nggak pakai kunci nggak bisa lur. Ini tempatnya agak masuk soalnya. Harus pelan-pelan lur.
butuh kesabaran. Nah, kita buka dulu. Keras lur. Jadi itu busi penting ya untuk pembakaran lur. Kalau businya dia bermasalah juga, motornya jedanya ada jedanya lur kalau digas. Oke, sabar dulu, ditunggu. Nah, kita cek bagian sini lur. Nah, ini dari pembakaran busi lur ya. Ini banyak kerak yang nempel lur, banyak kerak yang nempel. Terus ini diakibatkan dari kerak-kerak pembakaran mesin yang ada di dalam lur. Nah, ini ada kerak. Nah, kalau hitam ini berarti menandakan ada terjadinya kebocoran lur. Entah itu dia boros sama oli yang masuk ke dalam ruang bakar. Nah, kalau kerak-kerak ini dia bahan bakarnya nggak cocok lur. Jadi antara bahan bakar sama udara dia nggak cocok. Nah, ini bisa disebabkan sama banyak hal lur. Nah, ini busi kita singkirkan dulu. Yang kedua, kita cek untuk bagian tekanan lur. Ini mas, di full nih sih. Ojo kabeh lah, ojo kabeh di kabeh nih. Yang kedua, kita cek bagian pompa bahan bakar atau full pump. Nah, bisa dilihat dulu ya. Oke lur, lanjut. Kita lakukan jeda sing ketok kita full. Kita lakukan pembongkaran di bagian pengecekan di bagian full pump lur. Nah, full pump ini kita cek setiap kali ada keluhan ya pas waktu gas delay. Nah, itu bisa kita cek. Nah, mereka dari sini ini pakai alat ya, alat namanya pressure gauge, full pump pressure gauge. Nanti tinggal ditancapkan aja. Kita cek bagian full pump. Untuk tekanan PSI ini itu normalnya di 42 lur ya. Ini kalau tekanan PSI satuannya. Kalau KPA itu normalnya 294. Nah, kalau salah nanti di koreksi lur ya, ditulis di kolom komentar. Nah, untuk tekanan ini harus normal. Nah, ini dari suara full pump juga agak bising lur ya. Bisa didengar dulu sebagai sini lur. Nih. Nanti nah, itu kalau normal biasanya nggak kayak gini lur. Cuman ini tekanannya normal. Nah, tekanan dari sini normal. Dia sampai 40 itu masih nggak apa-apa ya. Itu masih normal. Dari suaranya itu agak bising. Nah, mungkin dari teman-teman kalau bisa menambahkan ya teman-teman yang lain, apakah suara normal atau enggak, tulis di kolom komentar ya. Terus untuk selanjutnya, untuk tekanan ini normal, kita ganti businya aja dulu lur. Nah, kita ganti businya aja dulu, kita ganti. Setelah itu kita coba untuk kelanjutannya ya. Nah, oke, untuk video berikutnya bisa kalian simak. Oke lur, ternyata permasalahannya sepele. Ya nggak sepele ya sini. Sebenarnya nggak sepele lur. Nah, jadi motor ini berbet busi yang banyak kerak. Ini busi sangat hitam, kerak-keraknya nempel lur. Nah, ini pengaruh dari sini lur. Ternyata kita investigasi di sini itu ada kayak semacam oli. Ini oli dan di sini juga oli lur. Nah, ini bukan bensin. Ini bukan bensin, melainkan oli. Nah, bisa dilihat ini oli yang ada di sekitar area tutupnya sini loh. Nah, ini mungkin ada orang yang iseng memasukkan oli di dalamnya bensin. Nah, ini yang punya
Mas yang disebutkan kronologinya gimana? Ah, iya, karo lho. Bahasa Indonesia gak wong. Lah, bisa bukan Indonesia. Pokok intinya ini motor kemarin itu sempat ada asapnya loh. Ngebul loh. Ngebul terus setelah itu berebet. Nah, di bahan bakar itu banyak oli. Di sini banyak oli. Ya, kemungkinan sing biyen nggak loh, oli loh. Ini ada oli yang masuk sini. Ini oli di filter udara, sama di sini itu ada oli yang masuk. Ini mungkin ada orang iseng, atau kalau bensin itu nggak mungkin lur. Di pom juga nggak mungkin ada oli. Ini ini ada oli bekas. Ini oli bekas yang dicampur di sini. Nah, ini dari sini juga. Nah, ini ada sisa-sisa di dalam sini loh. Oh iya. Ini Jelas mungkin malah. ini ada sisa. Nah, ini mungkin dikasih oli, entah itu oli mesin atau oli pokoknya oli mesin lah. Wah, ini bekas atau baru, ini kayaknya bekas, dari warnanya bekas loh. Ini isen dimasukkan di sini, entah kenapa, terus motornya setelah itu berasap. Nah, ini masih hang, katanya berasap, motornya berasap, terus motornya nggak enak, berebet ini. Dan setelah ditelusuri, businya itu banyak kerak. Itu businya banyak kerak lor. Busi banyak kerak hitam. Nah, ini nggak tahu ini Mas yang diganti apa enggak businya ya. Sarankan ganti aja ya. Guys, pokok intinya gitu. Nah, jadi kesimpulannya lur ya, kalau mau parkir motor dimanapun itu diusahakan joknya ditutup. Jok ditutup, krak. Nah wes, biar nggak ada orang yang iseng tuh. Kalau kayak gini yang repot, mau menyalakan siapa nggak tahu. Nah, oke, pokoknya gitu ya. Jadi biar nggak bingung sopo iki. Pokoknya itu aja. Jadi permasalahan cuman itu. Jadi mungkin kalau ini dari sini sudah kelihatan loh, nyala no. Nah, suaranya kok agak bising ya, agak kasar suaranya. Nah, suaranya agak kasar dari full pump, dari pompa bensinnya. Nah, entah itu efek dari oli mesin atau dari mana, itu juga belum tahu. Nah, mungkin teman-teman bisa tulis ya kalau berkomentar atau tanya-tanya. Oke, mungkin itu aja untuk ini beat yang berbet di kondisi awal ya, jeda. Oke, terima kasih untuk waktunya, dan terima kasih untuk Mas Yang. Masih bingung Mas Yang. Oke, selamat menonton dan terhibur. Semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.